Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 12 episode 31. Oke lah, gak usah banyak Mang Ming Meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita dimulai dengan diperlihatkan Gunung Roh Misterius yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Roh Misterius ini. Gunung itu tingginya puluhan ribu kaki sampai menembus awan, dan ada kabut yang mengelilingi gunung ini sampai orang yang ada di bawah tidak akan bisa melihat puncaknya. Pada saat ini banyak sosok manusia yang bergegas keluar dari dalam hutan menuju kaki Gunung Roh Misterius ini. Pada akhirnya mereka semua berkumpul di sana, dan tatapan mata dari banyak orang ini dipenuhi dengan kegembiraan ketika melihat ke arah puncak gunung, karena di tempat itulah dikabarkan bahwa buah roh misterius akan segera muncul. Di tempat ini juga banyak binatang iblis yang benar-benar mengerikan, dan pada saat ini binatang-binatang iblis itu mengaum dengan keras karena mereka merasakan banyak kehadiran manusia di tempat ini. Sejatinya binatang iblis yang berada di tempat ini telah memiliki kecerdasan yang kuat, dan mereka secara alami mengerti kenapa banyak manusia berkumpul di tempat ini. Hal itu tidak jauh dari berburu buah roh kehidupan misterius. Namun orang-orang yang ada di tempat ini, mereka semua mengabaikan binatang-binatang iblis itu karena pesona dari buah roh misterius kehidupan benar-benar sangat besar. Tidak lama kemudian, sebuah konvoi pada saat ini telah keluar dari dalam hutan, dan mereka juga berhenti di kaki gunung. Hal itu membuat banyak orang yang sudah berkumpul di tempat ini memperhatikan kedatangan dari kelompok yang baru saja tiba sambil berkata, "Oh, ternyata mereka adalah klan Gu, dan yang menjadi pimpinan mereka adalah Guyan. Wanita itu benar-benar cantik. Dikabarkan bahwa dia pada saat ini berada di tahap setengah langkah menuju kehidupan yang mendalam, dan pasti kedatangan Guyan juga untuk memperebutkan buah roh misterius kehidupan supaya dia bisa menembus ke tahap kehidupan yang mendalam. Sementara orang yang lainnya kali ini pun menimpali." Tapi tidak akan semudah itu. Siapa di antara kita yang tidak mengejar buah roh misterius kehidupan? Guyan mungkin memang cukup kuat, tapi dia masih sedikit kurang, karena mereka akan memiliki peluang yang bagus jika yang datang ke tempat ini adalah Gu Yuntian. Dan orang lainnya pun lalu berkata, "Benar sekali." Di sisi lain, ekspresi di wajah Guyan pada saat ini masih terlihat biasa saja ketika dia mendengar obrolan orang-orang yang membicarakan tentang dirinya. Dalam sesekali, tatapan mata dari Guyan menyapu ke sekeliling tempat ini. Pada akhirnya dia mengangkat alisnya, karena Guyan bisa merasakan banyak ahli yang datang ke tempat ini untuk berburu buah roh misterius kehidupan. Tidak lama kemudian tatapan mata dari Guyan melihat ke arah kereta yang ada di belakang. Lalu dia kali ini berkata, "Aku ingin tahu bagaimana keadaan Lindong saat ini, karena sampai detik ini masih tidak ada aktivitas apapun dari kereta yang ditumpangi oleh Lindong semenjak dirinya menutup diri untuk melakukan pemulihan." Seorang anggota dari klanku tiba-tiba saja melihat pada kejauhan, dan ekspresinya pada saat ini terlihat cukup jelek. Lalu dia berkata, "Kakak senior Guyan, lihatlah itu." Mendengar kata-kata ini, Guyan pun segera menoleh pada arah yang telah ditunjuk oleh anggotanya. Di tempat itu ada sekelompok orang yang sedang berjalan ke arah mereka, dan seorang pria muda berpakaian biru memimpin datangnya kelompok ini. Anggota dari klan Gu pun lalu berkata, "Itu adalah Lujian. Orang itu, aku benar-benar membencinya." Hal ini dikatakan oleh anggota dari klan Gu dengan sedikit rasa jijik di raut wajah mereka, karena pada dasarnya orang-orang dari klan Gu ini cukup akrab dengan pemuda yang bernama Lujian, karena dia adalah tuan muda dari Pulau Hati Pedang. Dan Lujian juga merupakan anggota generasi muda yang cukup terkenal di wilayah Laut Angin Surga. Di masa lalu, Lujian ini pernah mengejar cinta dari Guyan, namun pada akhirnya Guyan pun menolak cinta dari Lujian, dan hal itu menimbulkan kebencian di dalam hati Lujian. Semenjak penolakan itu, maka Pulau Hati Pedang yang awalnya netral, kali ini mereka lebih condong ke arah klan Wei, karena mereka tahu bahwa klan Wei dan juga klan Gu adalah musuh bebuyutan.
Guyan yang melihat kedatangan dari Lucian, pada saat ini dia segera mengangkat alisnya. Lalu Guyan pun berkata, "Aku tidak pernah menduga bahwa orang-orang dari Pulau Hati Pedang juga akan datang ke tempat ini." Ketika Guyan mengatakan hal ini, banyak kelompok yang berada di kaki gunung menyaksikan pemandangan ini dengan tatapan mata yang geli. Segera setelah itu, tatapan mata dari banyak orang yang ada di tempat ini beralih pada bukit yang jauh. Di tempat itu, ada sekelompok besar orang yang merupakan anggota dari klan Wei dan dipimpin oleh Wei Song. Pada saat ini wajah dari Wei Song tersenyum tipis ketika dia melihat adegan ini. Dan alasan kenapa Lucian berani menyombongkan diri untuk berhadapan dengan klan Gu adalah karena mereka mendapatkan dukungan dari klan Wei. Tidak lama kemudian, Wei Song pun melirik pada pemuda berjubah hitam yang ada di sampingnya. Dia tersenyum lalu bertanya, "Saudara Su, kamu pernah mengatakan bahwa ada ahli yang tersembunyi di antara kelompok dari klan Gu ini?" Seorang pemuda berjubah hitam itu lalu dia menjawabnya, "Benar. Aku pernah bertarung dengannya malam itu dan dia adalah orang yang cukup kuat. Namun di dalam pertarungan nyata, kali ini aku pasti akan bisa membunuhnya." Mendengar hal itu, Wei Song pun tersenyum. Lalu dia menjawabnya, "Saudara Su adalah seorang master simbol ilahi. Dan ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa. Bahkan di antara generasi muda, wilayah laut angin surga, hanya beberapa kentang goreng kecil seperti itu. Dia tidak akan bisa melawanmu. Dan di masa depan nanti, kemungkinan klan Wei Ku mungkin masih harus bergantung pada kekuatan dari saudara Su dan juga senior Gui. Di dalam pertemuan bela diri 5 klan yang akan datang, pemuda berjubah hitam yang bernama Su itu tersenyum acuh tidak acuh lalu menjawabnya, "Gu Yuntian dari klan Gu, orang itu memang cukup ahli. Jika kita bertarung, bahkan aku mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Namun sekarang, kakak senior Gui telah bergerak. Meskipun dia berhasil melarikan diri dengan nyawanya, dia pasti akan terluka parah. Oleh karena itu, di dalam pertemuan bela diri 5 klan, Gu Yuntian pasti tidak akan datang. Dan tidak akan ada generasi muda dari klan Gu lagi yang akan bisa menggantikannya." Mendengar kata-kata itu tanpa sadar, Wei Song tertawa. Sebelum pada akhirnya dia melihat ke arah kelompok Lucian yang pada saat ini telah mendekati kelompok dari klan Gu. Dan Wei Song pun kembali mengatakan, "Jika begitu, kita akan menghentikan kelompok dari Guyan di tempat ini. Selama aku bisa mendapatkan buah roh misterius kehidupan, maka Guyan tidak akan bisa lagi untuk menjadi lawanku. Dan selanjutnya, aku juga ingin melihat orang seperti apa yang telah bersembunyi di dalam kelompok mereka, sampai dia benar-benar berani mencampuri urusan dari klan Wei Ku." Di sisi lain, kelompok dari Pulau Hati Pedang yang dipimpin oleh Lucian kali ini benar-benar telah berada di hadapan dari klan Gu. Untuk sesaat, Lucian memandangi Guyan dengan senyuman yang manis. Lalu dia berkata, "Guyan, sungguh suatu kebetulan karena kalian juga telah datang ke Pulau Roh Misterius." Mendapat ucapan dari Lucian itu, Guyan pun hanya meliriknya. Dan di dalam tatapan mata Guyan, dia sebenarnya menahan rasa jijik pada sikap Lucian. Hal itu membuat Lucian menjadi sedikit canggung karena dia tidak menyangka bahwa Guyan akan benar-benar mengabaikannya. Dan tidak lama kemudian, Lucian pada saat ini berkata, "Aku datang ke tempat ini adalah untuk memperingatkanmu bahwa saudara Wei Song bertekad untuk mendapatkan buah roh misterius kehidupan. Oleh karena itu, kalian semua harus berhati-hati dan pergi dari tempat ini, karena situasi yang tidak terduga adalah sesuatu yang tidak ingin kalian lihat." Mendengar ucapan dari Lucian, ekspresi dari kelompok klan Gu kali ini menjadi sangat jelek dan mereka benar-benar marah dengan ucapan Lucian itu. Tiba-tiba saja Gu Ying tertawa. Lalu dia pada saat ini menjawab perkataan dari Lucian, "Dasar orang-orang yang pengecut. Kamu sebenarnya hanya berani bertindak karena ada seseorang yang mendukungmu. Apakah kamu berpikir bahwa Pulau Hati Pedangmu itu bisa dengan mudah melangkai klan Guku hanya karena kamu pada saat ini telah menjadi dekat dengan klan Wei?" Mendengar ucapan dari Gu Ying, tatapan mata dari Lucian terlihat cukup marah. Lalu dia menjawabnya, "Sungguh gadis yang berlidah tajam seperti silet." Setelah mengatakan hal ini, Lucian pun melangkah maju dan dia melancarkan pukulan telapak tangan
Yang hal ini, sebuah angin yang berbentuk telapak tangan segera meluncur ke arah Guying berdiri. Namun ketika melihat serangan ini, dengan lincah Guying pun segera menghindar. Dan tiba-tiba saja Guying terkejut karena sebenarnya di belakangnya saat ini berdiri Guya, yang kemudian beng. Guya pun terkejut ketika mendapat serangan dadakan ini. Dia buru-buru mengeluarkan energi Yuan di dalam tubuhnya hingga pada akhirnya Guya secara paksa menerima serangan telapak tangan dari Lu Jian. Hal itu membuat tubuh Guya segera terpental mundur dan dia terhuyung-huyung. Ketika melihat Guya telah terpental, beberapa anggota dari klan Gu buru-buru menolong Guya. Dalam sekejap saja, orang-orang dari klan Gu pada saat ini mereka terlihat cukup marah karena melihat Guya sudah terluka dan wajahnya cukup pucat. Di sisi lain, Guying sebenarnya juga marah dengan adegan ini. Dia pun segera melihat ke arah Lu Jian lalu berteriak, "Lu Jian, kamu benar-benar jabingan." Sementara kemarahan juga telah muncul di raut wajah dari Guyan. Dia pun lalu berkata, "Lu Jian, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu hanya karena kamu berada di bawah perlindungan dari klan Wei?" Mendengar kata-kata dari Guyan, ekspresi di mata Lu Jian pun sedikit berubah ketika dia merasakan niat membunuh yang begitu besar dari kata-kata Guyan. Segera setelah itu, Lu Jian tertawa, lalu dia mengatakan, "Jika Guying tidak mengejekku, maka aku juga tidak akan menyerangnya, dan ini bukan salahku." Sebenarnya kedatangan Lu Jian ke tempat ini adalah diperintahkan oleh Wei Song dengan sengaja supaya dia berbuat masalah. Oleh karena itu, Lu Jian tidak takut untuk memprovokasi Guyan dan juga kelompoknya. Di sisi lain, pada saat ini wajah dari Guyan telah berubah sedingin es. Dia pun mengepalkan tangannya dan pedang yang panjang serta mengeluarkan aura yang dingin muncul dalam sekejap. Sementara energi Yuan yang benar-benar agung kini telah melonjak dari dalam tubuh Guyan. Ketika melihat pemandangan ini, Wei Song pun tertawa dengan keras. Lalu dia mengatakan, "Haha, Nona Guyan, kenapa kamu harus kehilangan kesabaran hanya karena masalah kecil seperti ini?" Dan tiba-tiba saja, pemuda berjubah hitam yang ada di samping Wei Song, dia pun berkata, di dalam kereta itu, di mana pada saat ini tatapan mata dari pemuda berjubah hitam melihat pada kereta yang di dalamnya ada Lindong. Mendengar ucapan pemuda berjubah hitam, Wei Song pun segera mengangkat alisnya dan dia segera menyentakkan dengan bajunya, di mana pada saat ini banyak cahaya tiba-tiba saja keluar dan langsung menyerang ke arah kereta yang di dalamnya ada Lindong. Ketika melihat serangan dari Wei Song itu, Guyan pun benar-benar terkejut. Lalu dia berteriak, "Wei Song, apa yang sedang kau lakukan?" Dan pada akhirnya, serangan cahaya yang dikirimkan oleh Wei Song benar-benar mengenai kereta yang di dalamnya ada Lindong dan kali ini telah menghancurkannya. Namun sesaat kemudian, Wei Song pun segera mengerutkan keningnya karena pada saat ini kereta yang telah dia hancurkan sebenarnya adalah kereta kosong. Sementara pemuda berjubah hitam yang ada di samping Wei Song, dia lalu mengatakan, "Hati-hati." Setelah pemuda itu berkata seperti ini, Wei Song segera mengerutkan alisnya. Dan pada akhirnya, pemuda berjubah hitam itu pun mengayunkan lengan bajunya. Kemudian energi mental yang agung pada saat ini telah berubah menjadi perisai yang tidak terlihat. Dan kemudian, beng! Ketika perisai itu baru saja terbentuk, kali ini sebuah cahaya ditembakkan dengan kecepatan yang mengerikan dan langsung menghantam perisai itu. Pada saat yang sama, sebuah aura yang benar-benar liar kini segera membumbung ke langit. Tatapan mata dingin dari Wei Song segera melihat pada Lindong yang telah muncul. Lalu dia berkata, "Pada akhirnya kamu menunjukkan dirimu juga." Serangan yang dilancarkan oleh Lindong sebelumnya yang menabrak penghalang dari energi mental kali ini terpental dan mendarat di sebuah rawa. Dan kemudian banyak orang yang ada di tempat ini, mereka segera melihat ke arah Lindong yang telah memiliki aura mengerikan di dalam tubuhnya. Di sisi lain, Guyan dan juga orang-orang dari klan Gu, mereka terlihat cukup senang ketika melihat sosok dari Lindong sebenarnya telah menunjukkan dirinya.
Lindong sekarang sudah mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Wei Song. Sambil tersenyum, Lindong pun berkata, "Mengganggu kultivasi orang lain tanpa alasan. Bukankah kamu sebenarnya dibesarkan dengan moral yang miskin?" Mendengar kata-kata dari Lindong, Wei Song pun segera menyipitkan matanya. Lalu dia pada saat ini berkata, "Seorang yang berada di tahap 9 nirwana. Saudara Su, apakah kamu yakin bahwa dia adalah orangnya yang telah bersembunyi di dalam kelompok klan Gu ini?" Mendengar kata-kata dari Wei Song, tatapan mata dari pemuda berjubah hitam kali ini melihat pada Lindong, lalu memindai setiap inci dari tubuh Lindong. Setelah itu, dia secara perlahan menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Bocah ini tidak sederhana dan kamu jangan meremehkan dia." Mendengar ucapan itu, Wei Song pun tersenyum lalu mengatakan, "Apakah begitu? Aku jadi benar-benar penasaran untuk mengetahui betapa luar biasanya bocah yang hanya berada di tahap 9 nirwana ini." Ketika Wei Song mengatakan hal itu, banyak orang yang ada di tempat ini terkejut, dan khususnya adalah orang-orang dari klan Gu, karena mereka tidak menyangka bahwa sebenarnya Lindong hanya berada di tahap 9 nirwana ketika dia sudah memulihkan seluruh kekuatan puncaknya. Bahkan kekuatan Yuan Lindong kali ini levelnya masih di bawah Guyan. Beberapa anggota dari klan Gu pun saling memandang, lalu mereka mengatakan, dengan kekuatan nirwana ke-9, mungkinkah dia benar-benar bisa bertarung melawan seorang master simbol ilahi? Sebuah keraguan kali ini benar-benar telah muncul di dalam hati orang-orang dari klan Gu. Dan pada saat ini, banyak orang-orang dari klan Gu berpikir bahwa sepertinya 10.000 pil Xuan Yuan akan terbuang sia-sia. Di sisi lain, Gu Ying secara diam-diam telah mengatupkan giginya, dan di dalam hati dia dipenuhi dengan amarah. Namun setelah Gu Ying mengalami kekejaman dari Lindong sebelumnya, dia kali ini tidak berani untuk berkata kasar lagi. Tidak lama kemudian tatapan mata dari Gu Ying melihat ke arah Guyan, lalu dia berkata dengan lembut, "Kakak Guyan, bagaimana ini?" Ditanya seperti itu, tatapan mata dari Gu Yang melihat ke arah Lindong, yang pada saat ini Lindong masih tanpa ekspresi. Sesaat kemudian, Guyan pun hanya bisa menggigit bibirnya sendiri. Lalu dia menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Mari kita lihat dulu, dan kita tidak perlu membuat kesimpulan di awal." Mendengar ucapan dari Guyan, Gu Ying pun segera menganggukkan kepalanya, dan di dalam hati dia berharap bahwa Lindong memang benar-benar orang yang bisa membantu kelompok mereka. Di sisi lain, tatapan mata dari Lindong menyapu ke seluruh orang-orang yang ada di tempat ini, dan tidak lama kemudian tatapan matanya berhenti pada wajah Guya yang sekarang sudah terlihat pucat. Ketika melihat hal ini, ekspresi di wajah Lindong dengan cepat berubah menjadi gelap. Lalu dia bertanya, apa yang terjadi? Guya pun pada saat tidak menyekat darah yang ada di sudut mulutnya. Dengan takut, dia pun menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan lembut pada Lindong, "Kakak Lindong, tidak apa-apa, aku baik-baik saja." Sementara Gu Ying, dia langsung mengulurkan tangan menuju ke arah Lu Jian sambil berkata, dia yang telah melakukannya. Mendengar hal ini, tatapan mata dari Lindong segera bergeser, dan dia mengunci ke arah Lu Jian. Sementara aura dingin dan juga kemarahan telah muncul di dalam hati Lindong. Lalu dia mengatakan, "Apakah kamu yang telah melakukan hal ini?" Ditanya seperti itu oleh Lindong, Lu Jian pun segera mengerutkan alisnya. Setelah itu dia menoleh ke arah Wei Song, dan kemudian Wei Song pun segera menganggukkan kepalanya. Melihat reaksi dari Wei Song itu, Lu Jian pun langsung tertawa, dan dia berkata, "Dari mana asal bocah nakal yang tidak sopan ini? Hal ini bukan urusanmu, dan kamu jangan mencampuri urusan orang lain. Jika tidak, maka kamu bahkan tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menyesalinya." Kekuatan Lu Jian sendiri pada saat ini berada di puncak dari tahap 9 nirwana, dan dengan dukungan dari Wei Song, dia kali ini benar-benar bertindak arogan di hadapan Lindong. Di sisi lain, ketika Lindong mendengar ucapan dari Lu Jian, dia segera menyipitkan matanya, dan Lindong segera mengangkat kakinya yang pada saat ini berjalan untuk menuju ke arah Lu Jian. Anggota dari klan Gu yang ada di tempat ini hanya bisa diam saja ketika melihat tindakan dari Lindong, karena mereka benar-benar ingin tahu apa yang bisa dilakukan oleh Lindong yang kekuatannya hanya berada di tahap 9 nirwana. Apakah dia akan bisa berhadapan dengan Lu Jian
yang berada di puncak Nirwana 9. Tidak lama kemudian Wei Song pun tertawa ketika melihat adegan ini, lalu dia mengatakan, "Lu Jian, karena ada seseorang yang telah menantang dirimu yang merupakan tuan muda dari Pulau Hati Pedang, maka tidak perlu bagimu untuk menahan diri lagi." Mendengar kata-kata dari Wei Song, Lu Jian pun tersenyum lalu menjawabnya, "Tentu saja." Setelah itu, sebuah aura pedang yang tajam kini segera merobek udara dan dengan ganas menebas ke arah Lindong. Namun langkah kaki dari Lindong tidak berhenti ketika dihadapkan dengan aura pedang yang tajam milik Lu Jian. Selanjutnya, Lindong pun malah mengulurkan tangannya dan meraih aura pedang yang akan menebas dirinya. Ketika melihat tindakan dari Lindong, Lu Jian pun buru-buru berteriak, "Kamu sebenarnya sedang cari mati." Bahkan seseorang yang berada di tahap puncak 9 Nirwana tidak akan berani menggunakan tubuh fisiknya untuk menerima serangan dariku. Dan tiba-tiba saja pada saat ini aura pedang milik Lu Jian akan segera mengenai tangan dari Lindong. Hal itu membuat Lu Jian menunjukkan senyum yang bengis. Namun apa yang diharapkan oleh Lu Jian pada saat ini tidak terjadi karena tidak ada cipratan darah yang muncul dari tangan Lindong. Sebaliknya, tangan dari Lindong pada saat ini seperti penjepit besi yang sangat kuat dan telah memegang aura pedang yang dilancarkan oleh Lu Jian. Segera setelah itu, Lindong pun mengepalkan tangannya dan kemudian krak, aura pedang yang tajam benar-benar telah dihancurkan oleh Lindong menggunakan tangan kosong. Senyum di wajah Lu Jian langsung menghilang dalam sekejap saja. Raut wajahnya berubah menjadi sangat tegang sambil berkata, "Bagaimana mungkin ini terjadi?" Segera setelah itu Lindong pun mengangkat kepalanya. Tatapan matanya acuh tidak acuh ketika melihat ke arah Lu Jian. Selanjutnya, Lindong pun mengambil satu langkah untuk maju dan kemudian tubuh dari Lindong pada saat ini telah menghilang. Dia langsung muncul di hadapan dari Lu Jian seperti hantu. Hal ini membuat Lu Jian ketakutan. Dia buru-buru bergerak mundur sambil berkata, "Cepat sekali pergerakannya." Sambil mundur ini, Lu Jian pun mengepalkan tangan dan pedang panjang yang tajam juga telah muncul dalam sekejap saja. Hal itu oleh Lu Jian langsung ditusukkan ke depan. Dan di sisi lain, Lindong pada saat ini telah mengeluarkan cahaya hijau dari tangannya yang kemudian meretas pada aura pedang milik Lu Jian. Pada akhirnya, tinju naga hijau milik Lindong dalam sekejap saja menghancurkan aura pedang milik Lu Jian ini. Bahkan tubuh dari Lu Jian sendiri sekarang sudah terpental mundur dan dia tidak mampu menahan tinjuan dari Lindong. Dalam sekejap saja ekspresi di wajah Lu Jian benar-benar berubah menjadi pucat dan dia juga langsung memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Ketika melihat hal ini, orang-orang dari Pulau Hati Pedang segera bergerak. Lalu mereka berusaha menahan tubuh dari Lu Jian. Tapi pada saat itu juga suara tulang yang retak juga telah terdengar dari orang-orang yang berniat menahan pergerakan tubuh dari Lu Jian. Hingga akhirnya orang-orang itu pun juga ikut terpental. Hal ini membuat Lu Jian dan juga orang-orang dari Pulau Hati Pedang mendarat di tanah dengan cara yang cukup menyedihkan. Banyak orang yang melihat adegan ini, ekspresi serius segera muncul dalam tatapan mata mereka karena mereka semua tidak menyangka bahwa Lindong yang hanya berada di tahap 9 Nirwana mampu mengalahkan Lu Jian yang kekuatannya berada di puncak 9 Nirwana dengan satu kali pukulan. Selain itu, banyak orang juga mengetahui bahwa Lindong pada saat ini hanya menggunakan kekuatan fisiknya. Jika hal itu digabungkan dengan kekuatan dari energi Yuan, maka kekuatan Lindong akan benar-benar mengerikan. Di sisi lain, orang-orang dari klan Gu, mereka melongo ketika melihat pertarungan dari Lindong. Pada akhirnya, saat ini orang-orang dari klan Gu tidak berani memiliki keraguan lagi di dalam hati mereka pada Lindong. Dan saat ini juga tidak ada satupun orang-orang dari klan Gu yang berpikir bahwa 10.000 pil Xuan Yuan mereka terbuang sia-sia. Di sisi lain, Gu Yan juga menghela nafas yang lega di dalam hatinya. Meskipun kata-kata dari Lindong sedikit arogan, tapi dia memang memiliki kekuatan untuk mendukung dirinya. Dengan cara ini, Gu Yan cukup senang karena dia telah menemukan penolong yang benar-benar kuat. Di sisi lain, tatapan mata dari Lindong acuh tidak acuh ketika dia melirik ke arah Lu Jian.
Setelah itu Lindong mengangkat kepalanya dan dia melihat ke arah Wei Song sambil mengatakan membantu orang lain menghadapi bencana. Setelah menerima bayaran dari mereka, aku pasti terlibat dalam masalah ini. Setelah Lindong mengucapkan kata-kata ini, semua orang bisa merasakan bahwa suasana di kaki gunung ini menjadi lebih tegang. Sementara ekspresi serius kini telah melintas di wajah dari Wei Song. Tidak lama kemudian, Guyan pun berjalan dan dia berdiri di samping Lindong. Sementara anggota dari klan Gu lainnya juga telah berkerumun di sekitar Lindong saat ini. Tatapan mata dari mereka semua melihat ke arah anggota dari klan Wei. Hal itu dengan tegas membuktikan bahwa klan Gu tidak akan pernah menyerah di tempat ini. Ketika melihat adegan ini, ekspresi gelap telah muncul di raut wajah dari Wei Song. Namun sesaat kemudian Wei Song tersenyum, lalu dia bertepuk tangan. Sementara tatapannya terfokus pada Lindong sambil berkata, "Haha, kamu benar-benar berani. Namun aku khawatir kamu tidak memiliki kualifikasi ataupun kemampuan untuk terlibat dalam hal-hal tertentu. Dan pada saat ini, aku juga tidak mengenal dirimu. Sepertinya klan Wei-ku tidak memiliki permusuhan yang besar denganmu. Klan Wei milikku ini selalu dermawan terhadap teman-temannya. Namun musuh dari klan Wei kemungkinan besar tidak akan pernah bisa tidur dengan tenang." Mendengar ucapan dari Wei Song, Lindong malah tersenyum, lalu dia menjawabnya, "Aku khawatir kata-kata ini tidak memiliki banyak efek terhadapku." Mendengar ucapan dari Lindong, Wei Song pun tersenyum, lalu dia menjawabnya, "Aku harap juga begitu." Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari Wei Song melihat ke seluruh tempat ini dan dia bisa merasakan bahwa banyak ahli yang kali ini telah muncul. Bagaimanapun juga, tujuan dari klan Wei ke tempat ini adalah untuk mengejar buah roh kehidupan misterius. Jelas dia pada saat ini tidak ingin banyak menghabiskan tenaga untuk bertarung melawan klan Gu. Wei Song pun segera menarik pandangannya. Dia melambaikan tangannya lalu berbalik dan berkata, "Ayo kita pergi." Sementara orang berjubah hitam di samping Wei Song, dia kali ini mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Lindong. Setelah itu, dia tersenyum dingin lalu mengulurkan tangannya dan memberikan kode ke arah Lindong sebelum dia berbalik dan pergi. Di dalam kepergiannya ini, tiba-tiba saja Wei Song, dia berkata, "Kakak Su, jangan biarkan bocah itu bisa meninggalkan Pulau Roh Misterius hidup-hidup." Dan orang berjubah hitam yang mendengar kata-kata ini, dia tertawa, lalu mengatakan, "Aku sudah bilang padamu sebelumnya bahwa aku akan memurnikan dia menjadi boneka manusia." Mendengar hal ini, Wei Song pun segera menganggukkan kepalanya dan sebuah keganasan juga terlintas dalam tatapan matanya. Jelas pada saat ini, tindakan dari Lindong benar-benar telah memprovokasi Wei Song dan juga klannya. Di sisi lain, ketika Guyan melihat kelompok dari Wei Song telah pergi, dia pun segera melihat ke arah Lindong lalu berkata, "Kamu benar-benar telah menyinggung Wei Song kali ini." Mendapat perkataan itu, Lindong hanya bisa tertawa, lalu dia menjawabnya, "Karena aku telah menerima bayaran darimu, maka aku secara alami juga akan menyatakan sikapku." Tidak lama kemudian, tatapan mata dari Guyan memindai tubuh dari Lindong sebelum pada akhirnya dia bertanya, "Apakah lukamu sudah benar-benar sembuh?" Lindong pun mengepalkan kedua tinjunya sambil berkata lembut, "Sudah." Karena pada saat ini, Lindong bisa merasakan kekuatan di dalam tubuhnya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dan Lindong kali ini tersenyum karena dia benar-benar puas dengan peningkatan kekuatannya. Jika pada saat ini Lindong menggunakan semua kekuatannya untuk bertarung, maka seseorang yang berada di tahap awal kehidupan yang mendalam tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun ketika melawan Lindong. Sesaat kemudian, tatapan mata dari Guyan terlihat cukup aneh. Lalu dia berkata, "Kekuatanmu hanya berada di tahap 9 nirwana, tapi kamu memiliki kekuatan bertempur yang luar biasa. Bahkan aku juga bisa merasakan jejak berbahaya dari dirimu. Tampaknya kata-katamu yang bisa menghentikan seorang master simbol ilahi bukanlah kata-kata kosong." Mendengar ucapan dari Guyan, Lindong pun tidak berkomentar apapun. Sementara tatapan matanya pada saat ini telah menyapu ke seluruh kaki gunung. Dan dengan lembut, Lindong berkata, "Sepertinya cukup banyak ahli yang telah datang di tempat ini."
Mendengar ucapan dari Lindong, Guyan pun menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Benar." Dan tiba-tiba saja Lindong kali ini bertanya, "Apakah kamu melihat kelompok itu yang di arah barat laut?" Karena di tempat itu ada seorang pria yang tinggi dan besar. Mendengar perkataan dari Lindong, Guyan pun segera melihat ke arah itu sambil berkata, "Mereka berasal dari sekte awan laut dan yang menjadi pimpinan itu adalah Han Tao. Dia adalah orang yang paling menonjol di antara generasi muda dari sekte awan laut. Kekuatannya pada saat ini berada di setengah langkah menuju tahap kehidupan mendalam." Tidak lama kemudian tatapan mata dari Lindong melihat ke arah barat daya. Dia melihat seorang pria yang menggunakan jubah berwarna abu-abu sedang duduk tenang di atas batu yang besar. Dan kemudian Lindong pun berkata, "Di sisi barat daya ada orang lain yang sedikit merepotkan untuk dihadapi." Mendengar ucapan itu, Guyan pun segera melihat pada orang berpakaian abu-abu. Tatapan matanya pada saat ini berubah menjadi lebih suram. Lalu dia berkata, "Dia adalah satu lengan Mozan dan dia tidak bergabung dengan faksi manapun. Tetapi dia memiliki reputasi yang cukup baik di wilayah laut angin surga. Kekuatannya pada saat ini berada di setengah langkah menuju tahap kehidupan mendalam. Dan dikabarkan dia pernah bertarung dengan seseorang yang berada di tahap kehidupan mendalam tingkat awal. Tidak hanya dia bisa melarikan diri, tapi bahkan dia juga telah melukai lawannya." Mendengar hal ini, Lindong pun bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya orang ini juga memiliki beberapa kemampuan. Karena Lindong pada saat ini melihat pria abu-abu yang hanya memiliki satu tangan, tapi bisa bertarung dengan orang yang berada di tahap kehidupan mendalam tingkat awal. Pasti dia memiliki beberapa trik tersembunyi di dalam lengan bajunya. Hal ini membuat Lindong kembali berkata dalam hati, "Seperti yang aku harapkan dari Laut Iblis Kekacauan. Bahkan orang seperti dia pasti akan menjadi keberadaan yang sangat mempesona di antara generasi muda wilayah Swan Timur. Namun di tempat ini, dia hanya bisa dianggap biasa-biasa saja." Ketika tatapan mata dari Lindong mengamati orang berpakaian abu-abu, di sisi lain dia juga bisa merasakan bahwa dia sedang diamati oleh Lindong. Dalam sekejap saja, tatapan matanya yang benar-benar tajam kini segera melihat ke arah Lindong. Dan pada akhirnya, Lindong serta orang itu saling bertatapan mata. Tidak ada sedikit pun rasa takut di raut wajah dari Lindong. Meskipun orang ini telah berhasil melukai seseorang yang telah berada di tahap kehidupan mendalam tingkat awal dan bisa melarikan diri, tapi Lindong adalah orang yang benar-benar telah membunuh seseorang yang berada di tahap kehidupan mendalam tingkat awal, yaitu Yuan Chang. Membunuh dan juga melukai itu berada pada dua tingkat yang berbeda. Tatapan mata tajam dari pemuda berpakaian abu-abu dalam sekejap langsung berkurang sebelum pada akhirnya dia berbalik dan pergi meninggalkan tempat ini. Tidak lama kemudian Guyan kembali melihat ke arah Lindong sambil berkata, "Masih ada beberapa orang yang merepotkan di tempat ini. Lihatlah, di sana ada orang-orang yang memiliki tato naga hitam di tubuh mereka. Dan menurut yang aku tahu, mereka seharusnya berasal dari bajak laut naga hitam yang telah merajalela di wilayah laut angin surga ini. Dan dari kelihatannya, yang datang ke tempat ini hanyalah 4 orang. Namun kekuatan mereka berempat berada di puncak 9 nirwana. Namun jika mereka bergabung, maka kemungkinan besar mereka akan mampu melawan seseorang yang berada di tahap setengah langkah menuju kehidupan mendalam." Mendengar perkataan dari Guyan, Lindong pun segera melihat pada orang-orang yang memiliki tato naga di tubuhnya. Penampilan keempat orang itu benar-benar cukup garang, dan aura membunuh yang besar juga telah terpancar dari dalam tubuh mereka. Melihat hal ini saja membuat Lindong paham jika mereka berempat adalah orang yang benar-benar kejam. Dan buah roh misterius kehidupan jelas menjadi daya tarik bagi para individu yang sangat merepotkan. Lindong pun sangat yakin bahwa pertarungan untuk memperebutkan benda ini kemungkinan akan menjadi pertarungan yang sengit. Tidak lama kemudian tatapan mata dari Guyan melihat pada gunung yang menjulang tinggi sebelum pada akhirnya dia berkata dengan nada suara yang serius,
kabut beracun telah menutupi gunung roh misterius. Oleh karena itu, kita harus menunggu sebelum pada akhirnya kita bisa masuk. Begitu kita melangkah ke gunung roh misterius, maka perjuangan untuk mendapatkan buah roh misterius kehidupan akan segera dimulai. Mendengar ucapan itu, Lindong segera menganggukkan kepalanya, dan tanpa basa-basi lagi, Lindong segera menarik diri untuk mundur, dan dia melihat luka dari Guya. Dan pada akhirnya, banyak orang saat ini diam-diam menunggu supaya kabut beracun segera menghilang. Dan tiba-tiba saja sinar matahari yang terang kini telah bercahaya, dan sinarnya yang panas menyebar ke gunung roh misterius. Pada akhirnya kabut beracun yang menutupi gunung itu dengan cepat mulai menghilang. Orang-orang yang melihat hal ini, mereka pun buru-buru bergerak untuk menuju ke puncak gunung roh misterius. Dan pertarungan untuk memperebutkan buah roh misterius kehidupan kali ini telah resmi dimulai. Banyak orang yang berada di kaki gunung roh misterius kali ini benar-benar telah bergerak untuk menuju ke puncak gunung itu. Mereka pun melesat melewati hutan seperti anak panah yang cukup cepat. Sementara Lindong pada saat ini juga telah berada di atas pohon yang tinggi. Dia pun sedikit mengamati, lalu berkata, benar-benar banyak orang yang telah datang. Masuknya orang dalam skala besar menuju puncak gunung roh misterius. Jelas hal ini membuat binatang iblis yang ada di tempat ini cukup terganggu. Dan kemudian Guyan pun berkata, di dalam gunung roh misterius ini ada banyak binatang iblis yang telah berjaga. Namun tidak ada yang bisa kita lakukan untuk itu, karena pesona dari buah roh misterius kehidupan benar-benar terlalu menggoda, terutama bagi mereka yang berada di tahap 9 nirwana. Karena ketika bisa mendapatkan buah itu, maka seseorang akan bisa menghemat pelatihannya, dan dalam sekejap akan bisa naik ke tahap kehidupan mendalam tingkat awal. Banyak anggota dari klanku yang telah datang ke kaki gunung roh misterius ini, namun tidak semua dari mereka masuk dan menuju ke puncak gunung. Bagaimanapun juga, tempat ini adalah tempat yang sangat berbahaya. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang cukup, mereka hanya akan menjadi beban. Oleh karena itu, orang-orang dari klanku yang menuju puncak gunung jumlahnya tidak banyak. Di dalam perjalanan ini, tatapan mata dari Guyan melihat dalam kejauhan sebelum pada akhirnya dia berkata dengan nada suara yang serius, di tempat ini ada banyak binatang iblis, dan berdasarkan informasi yang telah aku kumpulkan, setidaknya ada 8 yang memiliki kekuatan setengah langkah menuju tahap kehidupan yang mendalam. Selain itu, ada naga iblis berkepala 3 yang telah mencapai tahap kehidupan mendalam tingkat awal dan menjaga di puncak gunung. Tatapan mata dari Lindong menajam ketika dia mendengar kata-kata ini, karena Lindong sangat tahu binatang iblis yang berada di gunung roh misterius ini dengan memiliki kekuatan seperti itu, maka dia tidak bisa diremehkan. Tidak lama kemudian, Guyan pun kembali mengatakan, binatang iblis yang berada di tahap setengah langkah menuju kehidupan mendalam, mereka telah menjaga di berbagai jalan dari gunung roh misterius ini. Semoga saja kita tidak bertemu dengan mereka. Jika tidak, hal itu akan menjadi masalah yang cukup besar. Setelah Guyan mengatakan hal ini, tiba-tiba saja dia mendengar raungan binatang yang benar-benar keras dari kedalaman hutan yang menuju ke puncak gunung ini. Hal itu membuat orang-orang dari klanku tahu bahwa sepertinya binatang iblis di gunung roh misterius pada saat ini mulai melakukan serangan. Setelah mendengar suara-suara ini, Guyan pun mengerutkan alisnya, lalu dia berkata, ayo kita cepat pergi. Tanpa basa-basi lagi, Guyan melambaikan tangannya untuk memimpin mereka semua bergegas maju ke depan. Sementara Lindong dan juga yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakang Guyan. Suasana di gunung roh misterius sekarang sudah benar-benar kacau. Banyak pertempuran dan juga bentrokan telah terjadi di tempat ini antara manusia dengan binatang iblis, dan bau berdarah juga telah menyebar ke seluruh gunung yang besar ini. Di sisi lain, kelompok dari Lindong juga menghadapi berbagai bentuk serangan dari binatang iblis. Namun barisan dari klanku ini benar-benar cukup kuat, dan mereka tidak terlalu menderita oleh serangan dari binatang iblis.
karena mereka semua telah dipimpin oleh Guyan dan juga Lindong. Tiba-tiba saja suara auman yang keras pun terdengar, dan pada saat ini binatang iblis yang berbentuk kera raksasa telah muncul dari udara. Cakarnya benar-benar tajam dan segera menebas ke anggota dari klan Gu. Namun sebelum serangan itu bisa mengenai anggota dari klan Gu, tiba-tiba saja sebuah cahaya hijau segera menyapu tubuhnya. Karena itu adalah tinju naga milik Lindong. Tinjuan ini pada akhirnya membuat kera raksasa terpental mundur ratusan meter, dan dia kemudian mendarat di hutan dengan cukup menyedihkan. Tidak ada satupun orang yang tahu apakah kera raksasa itu pada saat ini mati atau tidak. Anggota dari klan Gu yang telah diselamatkan oleh Lindong, mereka pada akhirnya menghela nafas dengan lega. Segera setelah itu mereka pun tersenyum pada Lindong. Tidak lama kemudian tatapan mata dari Lindong melihat ke sekeliling tempat ini, dan dia melihat beberapa kelompok yang sedang mengalami serangan dari binatang iblis. Kelompok itu berteriak dengan penuh kesedihan. Tampaknya mereka benar-benar kesulitan menghadapi serangan dari binatang iblis. Namun Lindong ketika melihat hal ini, dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk campur tangan. Karena pada saat ini bukan waktunya untuk menjadi seorang pahlawan. Di tempat ini Lindong tahu mereka semua adalah pesaing. Dan kemungkinan jika orang lain berbaik hati untuk memberikan pertolongan, mungkin saja di masa depan nanti mereka akan dibunuh oleh orang yang telah mereka tolong. Dan Lindong lalu berkata, "Ayo kita cepat bergerak." Mendengar ucapan dari Lindong, Guyan serta anggota dari klan Gu kini mereka menganggukkan kepalanya. Tubuh mereka pada saat ini kemudian bergerak dengan cepat menuju ke puncak dari Gunung Roh Misterius. Setelah mengalami pertempuran yang cukup sulit, anggota dari klan Gu pada saat ini menghela nafas dengan lega ketika mereka melihat sinar matahari yang telah menyinari tubuh mereka. Namun baru saja mereka akan bersantai, tiba-tiba saja Lindong berteriak, "Semuanya hati-hati!" Tidak lama kemudian, tanah di tempat mereka berdiri telah bergetar dengan hebat, dan banyak pilar batu yang sangat tajam kini telah terangkat dari tanah, lalu menembak ke arah anggota klan Gu dengan kecepatan kilat. Lindong yang melayang di udara ketika melihat serangan ini, tatapan matanya berubah menjadi sangat tajam, lalu dia melemparkan pukulan ke bawah, dan banyak cahaya hijau kini benar-benar menabrak pilar batu lalu menghancurkannya. Anggota dari klan Gu pada saat ini terlihat ketakutan ketika mereka melihat pilar-pilar batu telah dihancurkan oleh Lindong. Dan di sisi lain tatapan mata mereka juga menunjukkan rasa hormat ketika Lindong langsung melompat ke udara dan menyelamatkan mereka semua. Guyan pun buru-buru menghela nafas dengan lega, lalu dia berkata, "Lindong, terima kasih banyak." Mendengar kata-kata itu dari Guyan, Lindong pun hanya menggelengkan kepalanya. Setelah itu, tatapan mata dari Lindong melihat ke arah depan. Dia mengerutkan keningnya, lalu berkata, "Sepertinya kita saat ini kurang beruntung." Ketika mendengar kata-kata dari Lindong, Guyan pun segera menoleh ke depan, dan dia pada saat ini melihat binatang buas dengan tubuh yang benar-benar tinggi dan juga besar. Bahkan seluruh tubuhnya pada saat ini terlihat tertutupi oleh batu. Guyan pun segera mengepalkan tinjunya. Raut wajahnya berubah menjadi cukup muram, lalu dia berkata, "Sebenarnya ini adalah binatang iblis batu, dan dia adalah salah satu dari 8 binatang yang telah berada di tahap setengah langkah kehidupan mendalam." Guyan pun segera memandang Lindong, lalu dia berkata, "Haruskah kita menyerang bersama-sama dan dengan cepat menghabisinya?" Mendengar kata-kata itu, Lindong pun menjawabnya, "Iya, karena waktu kita adalah sesuatu yang sangat berharga." Dan tiba-tiba saja raut wajah dari Lindong pada saat ini segera menajam ketika dia melihat ke arah barat laut. Di tempat itu terdengar suara raungan binatang buas yang lain. Sementara Guya yang juga mengetahui hal ini, dia buru-buru berteriak, "Semuanya hati-hati!" Baru saja Guyan mengucapkan kata-kata ini, sebuah pohon besar yang ada di gunung tiba-tiba saja runtuh, dan 2 binatang iblis yang besar dengan aura ganas sekali lagi telah muncul di hadapan kelompok Lindong. Ketika melihat hal ini, anggota dari klan Gu, ekspresi wajah mereka segera berubah, karena sebenarnya
binatang yang baru saja muncul juga merupakan salah satu dari 8 binatang yang berada di tahap setengah langkah kehidupan mendalam. Seorang anggota dari klanku pada saat ini melihat dua sosok telah berlari di depan dua binatang iblis yang benar-benar mengerikan itu. Dan kedua sosok ini sebenarnya menuju ke arah mereka. Hal itu membuat anggota dari klanku pun berkata, "Sialan, bajak laut naga hitam dengan sengaja memancing binatang iblis untuk menuju ke arah kita." Di sisi lain, ekspresi wajah Guyan kali ini telah berubah dengan cepat. Dan kemudian Guyan pun berkata, "Orang ini benar-benar licik. Mereka sebenarnya telah menggunakan metode seperti ini untuk menunda kelompok kita." Dan seorang pria dengan bekas luka yang tampak menyeramkan, dia pun menatap ke arah kelompok Guyan dan juga Lindong sambil berkata, "Haha, klanku kalian cukup kuat. Dan aku sangat percaya bahwa seharusnya tidak menjadi masalah untuk berurusan dengan 3 binatang iblis di tahap setengah langkah kehidupan mendalam. Oleh karena itu, kami akan menyerahkan binatang ini untuk kalian urus." Setelah mengatakan hal ini, pria itu pun dengan cepat mengayunkan tangan bajunya dan sebotol cairan berwarna merah kini dilemparkan ke arah kelompok dari klanku. Setelah itu, botol cairan berwarna merah ini pun meledak dan cairan yang ada di dalamnya kemudian memercik dan mengenai beberapa anggota dari klanku. Aroma yang sangat berdarah tiba-tiba saja terpancar dari cairan berwarna merah. Ketika mencium aroma ini, 3 binatang yang telah berada di tahap setengah langkah menuju kehidupan mendalam, tatapan mata mereka berubah menjadi merah yang buas dan mereka pun mengaum dengan sangat keras. Kedua komandan bajak laut naga hitam itu sekali lagi tertawa terbahak-bahak. Lalu mereka berkata, "Haha, kalian semua harus menikmati makanan enak ini. Buah roh misterius kehidupan adalah milik bajak laut naga hitam." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari 2 komandan bajak laut naga hitam segera mundur ke belakang. Sementara 3 binatang iblis kali ini telah benar-benar maju dan akan melakukan serangan pada kelompok klanku. Ketika melihat hal ini, Guyan pun mengerutkan alisnya. Lalu dia berkata, "Apa yang harus kita lakukan jika kita terjerat dengan ketiga binatang iblis ini? Karena aku paling tidak hanya bisa menghentikan salah satu dari mereka." Lindong yang mendengar perkataan dari Guyan, dia tiba-tiba saja mendengus dengan lembut, lalu berkata, "Serahkan 2 binatang lainnya padaku." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan benar-benar mampu menghadapi 2 binatang iblis yang akan menyerang kelompok ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.